Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, di kementerian seorang Prabowo. Siap-siap, menteri-menteri mana yang akan dicopot dan akan direshuffle, begitu ya. Belum apa-apa sudah muncul ya, kabar reshuffle siapa yang kemudian dipecat, begitu kan. Makanya di kementerian seorang Prabowo ini mengapa terkesan ada nuansa-nuansa siapa yang mendukung dan siapa yang kemudian kuar-kuar, begitu kan ya, membela Prabowo Gibran, maka dia sudah dekat menjadi seorang menteri. Tapi kita lihat saja realitasnya bahwa sekarang ini, begitu kan ya, banyak yang menjadi kontroversi dari beberapa menteri-menteri dari seorang Prabowo ini, begitu kan ya. Jadi tidak heran lagi kalau ada orang yang membicarakan bahwa kementerian seorang Prabowo yang kemudian dianggap gemuk ini justru menurut saya pribadi, begitu kan ya. Menurut saya pribadi ada ketidakefisiensi ya dalam mengelola pemerintahan. Saya seperti itu. Menganalisis seperti itu, begitu kan. Karena kita banyak menteri-menteri yang kemudian yang baru, begitu kan ya. Kementerian yang baru yang kemudian tidak punya kantor, yang kantornya di mana saya tidak tahu, tapi yang jelas saya berasumsi ya, saya menganalisis, begitu kan ya, bahwa kalau toh pada akhirnya nanti menunggu 6 bulan lagi, karena setiap 6 bulan karena ada evaluasi kabarnya ya, ada evaluasi menteri-menteri mana yang harus dicopot ya. Nampaknya sudah ada 3 menteri yang kemudian sudah viral begitu di media sosial. Bagaimana Menteri Desa, bagaimana Natalius Pigai, begitu kan ya. Terus kemudian bagaimana gejolak, begitu kan ya. Ada nuansa-nuansa yang kemudian di Kementerian Prabowo Gibran ini ya salah satunya tidak jauh beda lah ya dengan kementerian seorang Jokowi pada waktu itu, begitu. Tapi mungkin ya belum apa-apa sudah ada reshuffle seperti ini. Artinya kan ada ketidakmampuan. Prabowo membiarkan dan sengaja ya mengambil menteri-menteri mereka karena mereka mendukung. Itu satu, begitu. Dibiarkan aja dulu oleh Prabowo. Tapi ya Prabowo sudah mewanti-wanti sejak awal, jangan sampai ya menteri-menteri itu melakukan ya seperti proyek-proyek Mercusuar. Terus kemudian studi banding, jalan-jalan ya. Prabowo itu tidak suka dengan acara-acara seremonial seperti itu. Pak Prabowo itu lebih menekankan pada ekonomi, kemajuan ekonomi yang ada. Inilah menurut saya pribadi ketegasan dari sosok seorang Prabowo yang kemudian menteri-menterinya ketar-ketir, begitu kan. Makanya saya menganalisa bahwa menteri-menteri seorang Prabowo Gibran hari ini mungkin sudah dibiarkan, begitu kan, oleh Pak Prabowo ya. Dibiarkan ya, silahkan. Tapi 6 bulan lagi akan ada evaluasi menteri-menteri yang mana yang tidak begitu efektif, begitu mereka akan direshuffle oleh seorang Prabowo. Prabowo tidak mau kompromi ya dengan politisi-politisi ya, tidak ada lagi yang namanya ordalnya. Makanya Mayor Teddy begitu tegas, begitu kan ya, memperingatkan menteri-menteri yang kemudian menggunakan terutama kop surat ya, menggunakan ini dan itu. Makanya ada 3 menteri yang kemudian akan terancam di reshuffle. saya menganalisa itu, begitu kan, karena dengan adanya seperti ini sudah jelas, begitu kan ya, di depan mata ada sesuatu yang kemudian mereka salah, begitu kan. Mau tidak mau itu harus benar-benar di reshuffle, mau tidak mau itu, begitu. Coba kita baca dari Tempo, begitu kan ya. Ini sangat menarik sekali, begitu, kalau kita amati begitu dari Tempo, bahwa ada terkesan ya dari kementerian-kementerian dari seorang Prabowo ini, begitu kan ya, terkesan ada sesuatu kontroversi dari menteri-menteri mereka ya. Kabarnya begitu kan ya, kabarnya belum dilantik saja sudah seperti itu. Coba kita baca ini. Sederet kontroversi menteri-menteri Prabowo setelah beberapa hari dilantik. Ini Jokowi ya, kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto telah menuai sorotan hanya dalam hitungan 2 hari setelah dilantik. Sejumlah menteri di kabinet ini terlibat dalam kontroversi yang menarik ya perhatian publik.
Dari pernyataan mengenai tragedi 198 hingga penggunaan surat berkop kementerian ya untuk urusan pribadi serta permintaan anggaran fantastis. Ya, berikut rangkuman dari kontroversi yang terjadi. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihsan Mahendra menjadi pusat perhatian setelah memberikan pernyataan kontroversi terkait 198. Dalam keterangan, Yusril mengatakan bahwa tragedi tersebut bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, menurutnya pelanggaran HAM berat ya seperti genosida dan pembersihan etnis tidak terjadi pada masa itu. Padahal kata Pak Mahfud di situ sudah jelas begitu kan ya. Ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada 9 orang yang dihakimi begitu kan ya. Saya kira kenapa omongannya menteri-menteri yang kemudian saya kira begitu kan ya, saya kira bahwa seolah-olah mencela-mencela begitu kan ya, ketika tidak mendukung mereka mengeluarkan statement itu, ketika mereka mendukung ya malah menutup statement itu. Ini kan lucu bagi bangsa dan negara. Artinya secara tidak langsung bahwa di kementerian seorang Prabowo ini ya banyak yang menjadi kontroversi begitu kan ya. Coba kita lanjutkan lagi. Ini menarik. Pasal 104 ya, ayat Undang-Undang Hukum HAM 7 Undang-Undang pasal 7 undang tentang pengadilan HAM. Bahkan Yusril sendiri mengklarifikasi bahwa ucapannya pada hari pelantikan setidaknya sepenuhnya jelas karena dia tidak mendengarkan pertanyaan wartawan. Yang kedua adalah Yandri Susanto dan penggunaan surapkop kementerian. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Yandri Susanto juga tidak luput dari sorotan setelah diketahui menggunakan kop surat resmi menteri untuk acara pribadi. Surat berkop tersebut berisi undang-undang haul dan syukuran untuk orang tua yang dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Santri di Kabupaten Serang. Nah, kabarnya usut punya usut si istri Yandri ini kabarnya menjadi calon bupati. Nah, tujuannya mengundang kepala desa ya, terus kemudian pejabat-pejabat terkait untuk apa? Kalau untuk haul oke-oke aja. Kenapa undangannya menggunakan kop surat Kemendes begitu kan ya, Kementerian Desa? Ini kan saya kira ada nuansa-nuansa orang akan berbicara bahwa wah ini dipolitisasi atau bagaimana. Dan ini sudah diingatkan oleh Mahfud MD. Saya yakin dan saya yakinnya bisa saja terancam akan di reshuffle begitu kan ya. Karena Pak Prabowo tidak ingin menteri-menteri mereka begitu kan ya melanggar aturan itu. Ya, setidaknya semestinya bekerja. Ya, semestinya bekerja, bukan soal-soal menggunakan orang-orang untuk memobilisasi memperkenalkan istrinya begitu. Orang akan berbicara seperti itu begitu. Yandri mengaku kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut di masa mendatang. Namun perbuatannya itu mendapat kritikan keras dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyebutkan penggunaan kop surat resmi untuk acara pribadi sebagai tindakan yang melanggar etika birokrasi. Iya begitu kan. Makanya Mayor Teddy keras begitu kan ya, siapapun menteri-menteri yang kemudian melakukan itu ya, sekretaris kabinet di situ sudah memberikan lampu hijau ya kepada orang-orang yang kemudian menggunakan hak pribadi mereka begitu kan demi urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan pribadi, mereka akan ditindaklanjuti. Bisa saja ini di reshuffle begitu kan ya, bisa saja ini dicopot menteri-menterinya begitu. Jadi belum apa-apa menteri sudah kayak gitu. Coba kita lanjutkan lagi nih. Natalius Pigai permintaan anggaran 20 triliun. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menimbulkan kehebohan setelah mengungkapkan keinginan agar penerbitnya mendapatkan anggaran sebesar 20 triliun ya, dengan hanya anggaran sekarang memiliki 64 miliar. Ini kan lucu begitu. Masa iya di Kementerian HAM di situ begitu kan ya ingin membuat universitas. Ini kan lucu begitu kan ya, tidak nyambung soal-soal kayak begituan. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan Natalius ini begitu tidak berpikir panjang. Di universitas negara, di universitas yang lain begitu kan ya, masalah HAM itu, masa toleransi itu sudah menjadi bahan mata kuliah. Ngapain kita harus menggunakan universitas HAM? Buat apa begitu kan? Siapa yang mau kuliah di situ? Terlalu banyak di kampus-kampus kita sudah mengajari masalah soal HAM, soal intoleransi begitu kan? Ya, soal toleransi dan sebagainya. Ini artinya apa? Artinya kekacauan cara berpikir, saya kira tidak sesuai dengan apa yang kemudian dengan program-program di kementerian itu begitu kan ya.
Kalau membuat universitas buat apa? Itu kan lucu begitu. Banyak yang tidak nyambung dengan soal-soal kayak begituan. Makanya ini banyak sekali dikecam. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.